Selamat datang kembali di saluran kami Agromalear. Hari ini kita akan membahas budidaya kelapa yang terintegrasi dengan budidaya ikan atau disebut budidaya kelapa dan ikan dalam satu lokasi. Dimaksudkan untuk melipat gandakan hasil produksi maupun pendapatan dari petani, baik itu dari panen kelapa dan hasil panen ikan. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai akhir sehingga memahami cara melipat gandakan penghasilan dari lokasi yang Anda miliki. Tanaman kelapa disebut sebagai kulpariksa ataupun tanaman surga karena setiap bagian dari tanaman palem ini bermanfaat bagi umat manusia. Berbicara tentang budidaya kelapa dan ikan terintegrasi, ini adalah sistem pertanian unik yang menggabungkan manfaat budidaya kelapa dan ikan untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan dan menguntungkan. Untuk itu kami akan menunjukkan cara integrasi kelapa dan ikan dalam satu lokasi itu memberikan dua manfaat yang sekaligus. Yang pertama, budidaya kelapa akan berproduktif dan akan melindungi kolam dari sinar matahari yang terlalu tinggi untuk menghindar suhu yang terlalu tinggi dan mengurangi pertumbuhan alga. Sedangkan kolam ikan akan berfungsi untuk meningkatkan sumber nutrisi bagi kelapa. Untuk melakukan kegiatan integrasi budidaya kelapa dan ikan ini, hal yang kita harus perhatikan adalah persiapan lokasinya. Nah, lokasinya yang dimaksud adalah lokasinya yang mudah dapatkan sumber air. Umumnya ini dilakukan di daerah-daerah pesisir pantai yang memiliki banyak sumber air. Yang kedua, menyiapkan lokasi untuk penanaman kelapa. Nah, untuk jarak tanam pohon kelapa sebaiknya minimal 7 meter karena ini berpengaruh terhadap sinar matahari yang berfungsi untuk menyinari kolam yang akan kita pelihara ikan. Selanjutnya kita akan menyiapkan kolam untuk budidaya ikan yang berdekatan ataupun yang berada di antara barisan kelapa. Selanjutnya menyiapkan kolam ikan yang berdekatan dengan perkebunan kelapa. Ukuran dan bentuk kolam akan tergantung pada jumlah ikan yang kita rencanakan berpelihara. Sebaiknya kolam harus cukup untuk menyediakan volume air dan cukup untuk ikan, dan harus memiliki sirkulasi air yang baik sehingga air tetap bersih, dan atau mungkin Anda juga harus menggunakan sistem aerasi dan filtrasi. Kemudian menggabungkan kedua sistem ini. Setelah proses integrasi berjalan dengan sendirinya, kolam akan menyediakan nutrisi yang baik bagi kelapa sehingga bisa berproduksi yang baik. Kemudian kelapa juga akan berfungsi untuk menaungi kolam sehingga suhunya bisa stabil dan pertumbuhan alga juga bisa ditekan sehingga ikan juga bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Cara membangun sistem pertanian kelapa dan ikan yang terintegrasi. Nah, sistem ini menawarkan banyak manfaat termasuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan dan profit dengan menggabungkan kedua pertanian ini. Metode ini dapat membuat sistem loop tertutup yang memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan pemborosan lahan.
Ikan yang bisa dipelihara dalam sistem integrasi kelapa ini seperti ikan nila, ikan mas, ikan lele, atau bisa juga sejenis ikan grass crab bisa. Akhir kata, semoga itu yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih sudah menyaksikan video Agromadear. Wassalam.